Halo. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan anggur ninel saya, teman. Nah, ini anggur ninel saya. Yang saya tanam di planter bank 100 liter, dan saya telah melakukan pengukuran menggunakan soil meter, yang dimana saya mendapatkan pH-nya di kisaran 5,5. Padahal standar untuk tanaman anggur berkisar di antara 6,5 sampai 7,5. 6 masih bisa toleransi ya teman, kalau untuk pH 6. Akan tetapi di sini saya ingin memperlihatkan bahwa pH media tanam saya ini di stabilnya di 5,5 ya teman, 5,5. Walaupun ada 6, tapi kemungkinan ini pH nya sangat rendah. Kita akan coba ukur. Kita akan bersihkan dulu untuk menjaga keakuratan. Di titik yang sebelah sini, nah di titik sini dan titik sini, bahkan di sebelah sini 5,0, sangat rendah. Ini tidak bagus ya teman. Dan di sebelah sini juga, sisi sebelah kanan saya nih, sebelah kanan ini pH-nya 6. Tadi ada indikasi menurun. Jadi kita akan membenahi pH tanah, yang dimana kalau pH tanah di bawah normal itu percuma ya teman. Walaupun kita pupuk sebagaimana mungkin bagusnya pupuknya, itu tidak akan terserap dengan baik, dikarenakan pH-nya sangat rendah. Tentu penyerapan pupuk atau nutrisi itu tidak maksimal. Jadi apa saja bahannya atau pembenah tanah yang saya sebutkan di awal-awal video. Nah, ini kita akan lihat ya teman. Saya menggunakan 2 bahan. Nah, ini teman, saya menggunakan 2 bahan yang saya gunakan untuk menjaga pH tanah. Yang pertama menggunakan dolomit, atau bahasa lainnya itu bisa menggunakan atau menyebutnya kapur pertanian. Dan yang kedua asam humat. Nah, ini asam humat. Dolomit ini mengandung kalsium dan magnesium yang dihasilkan dari bebatuan. Jadi ini bersifat alami ya teman, bersifat alami, dan fungsinya juga untuk menjaga pH tanah. Dan untuk ikan atau kolam ini juga bisa berfungsi ya teman, menjaga pH air kolam kita. Ini dolomit ini sangat berguna untuk tanaman dan juga perikanan. Dan asam humat ini mempunyai fungsi seperti ini teman, memperbaiki struktur tanah, nah menormalkan pH tanah, mengikat dan meningkatkan penyerapan nutrisi, meningkatkan aktivitas mikroba baik, meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air. Seperti ini ya teman. Dan perlu diketahui juga, pH tanah bisa berubah-ubah itu bisa disebabkan beberapa faktor. Tapi yang paling pasti itu ada 2 faktor penyebab utama. Yang pertama faktor cuaca ya teman. Kalau di masa penghujan atau musim hujan, tentu yang namanya air hujan itu mengandung asam. Tapi emang baik. Akan tetapi bila berlebihan itu tidak baik ya teman. Berlebihan itu tidak baik. Seperti harus dipahami dulu ya teman. Hujan itu baik, tapi bila berlebihan itu tidak baik. Dan yang kedua, media tanam kita itu, terutama di Tabu Lampot, itu sudah jenuh dengan pupuk yang telah kita berikan, baik pupuk NPK ataupun pupuk kandang, atau bisa dibilang pupuk organik. Jadi kita harus
membenahnya dulu, menjaga atau menormalkan pH-nya dulu. Sebab kalau pH di bawah ataupun di atas, penyerapan nutrisi yang ada di media tanam itu tidak maksimal, teman. Jadi percuma kalau kita memberikan segala macam pupuk kalau pH-nya tidak bagus. Di antara seperti yang saya bilang, untuk tanaman anggur itu di 6,5 sampai 7,5 itu percuma, hanya membuang-buang pupuk dan juga membuang-buang tenaga dan uang. Nah, itu seperti itu. Bisa teman pahami seperti itu maksudnya. Dan kita akan coba membuat atau meraciknya. Dan untuk ukuran ember kurang lebih ada 3 liter ya teman. Ini 3 liter. Saya menggunakan 3 sendok. 3 sendok saja. 1 liter 1 sendok. Jadi untuk 3 liter 3 sendok. Seperti ini. Kalau untuk berlebihan itu tidak masalah ya teman, karena ini dibuat dari bahan dasar bebatuan, jadi bisa dibilang alami. Jadi untuk dosis berlebihan itu tidak masalah. Dan untuk asam humat saya menggunakan 1 sendok. Seperti ini, 1 sendok saja. 1 sendok. Nah, dan kita akan isi air. Nah, setelah kita isi air, kita akan aduk hingga merata. Bisa teman lihat, ini yang hitam-hitam ini adalah asam humat ya teman. Setelah kita kira larutan ini menjadi homogen atau merata, kita akan langsung siram. Kita siramkan merata ke seluruh permukaannya teman. Nah, ini jadi inilah cara saya untuk menjaga pH tanah. Dan sekian dulu video kali ini. Dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman. Akhir kata saya pamit dulu, saya undur diri dulu, bye.